Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Winda Anafri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kuantan Singingi. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari Modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, hanya transfer materi pelajaran saja. Seterusnya, saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Kemudian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Sebelumnya saya tidak memperdulikan murid sudah benar-benar paham tentang apa yang saya ajarkan karena fokus utama saya lebih kepada ketercapaian materi, mengingat materi yang akan diajarkan sangat banyak setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi, sehingga saya sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah evaluasi. Setelah saya mempelajari Modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah saya mempelajari Modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya memperhatikan aspek kognitif saja, namun juga aspek efektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Selain itu, guru harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah
Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid. Demikian kesimpulan dan refleksi modul 1.1 koneksi antar materi oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.